Kembali disergap pemirsa, Irjen Teddy Minahasa batal menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan karena sakit. Teddy Minahasa terjerat peredaran sabu di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang melibatkan polisi berpangkat bintara hingga perwira. 5 orang telah diperiksa terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Irjen Teddy Minahasa. Pengungkapan peredaran sabu di Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat seberat 41,4 kg inilah yang kemudian menyeret Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, dan AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, dalam peredaran narkoba. Dalam penangkapan yang dilakukan di Pasaman, Agam, dan Bukit Tinggi, polisi menangkap 8 pengedar narkoba. Pengungkapan sabu senilai 60 miliar rupiah lebih ini yang terbesar dalam kasus peredaran narkoba di wilayah Polda Sumatera Barat. Barang bukti sabu ditemukan di beberapa tempat, bahkan sebagian disimpan di bawah rumah panggung. Sabu yang ditemukan di wilayah Agam dan Bukit Tinggi dikemas dalam bungkus teh Cina. Irjen Teddy Minahasa yang didampingi AKBP Dodi Prawira Negara memastikan pengedar yang ditangkap merupakan bagian jaringan narkoba internasional yang mengedarkan di wilayah Bukit Tinggi dan Agam. Dia yang pemilik barang terbesar. Jadi dia yang ngedrop barang itu kepada salah satu di antara 8 orang ini. Itu tadi barang bukti yang kecil-kecil itu yang sebagian dikonsumsi lalu kita kembangkan. Jadi berangkat atau berawal dari penangkapan terhadap pengguna, kemudian kita kembangkan sampai dengan pengedar dan sampai dengan bandar yang cukup besar. 41,4 kg sabu ini kemudian dimusnahkan, namun ternyata sebanyak 5 kg disalahgunakan yang melibatkan AKBP Dodi Prawira diduga atas perintah Irjen Teddy Minahasa. Dalam pemusnahan barang bukti sabu, sebanyak 5 kg yang diambil untuk dijual diganti dengan bubuk tawas. Irjen Teddy Minahasa yang seharusnya segera menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur kemudian dibatalkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri memastikan keterlibatan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa sebagai terduga pelanggar kasus narkoba. Keterlibatan Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan jaringan narkoba oleh Polda Metro Jaya yang melibatkan 3 warga sipil. Dari pengembangan didapatkan pengedar narkoba jaringan polisi. Irjen Teddy Minahasa batal menjabat Kapolda Jawa Timur. Terkait dengan posisi Irjen Pol TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim. Hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan jelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Untuk Patsus tentunya dari Propram ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya nanti ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Irjen TM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikonsumsi, nanti akan didalami oleh tim dari dokter apa saja yang dikonsumsi. Kira-kira seperti itu.
Divisi Propam Polri telah melakukan tes urin sebanyak 3 kali terhadap Teddy Minahasa, namun tidak ditemukan kandungan narkoba. 5 saksi Senin kemarin telah diperiksa terkait keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba dan pelanggaran kode etik Polri. Seharusnya hari Senin Irjen Teddy Minahasa juga menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan. Pada hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berjumlah 5 orang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Polri oleh terduga pelanggar IJP-TM. Kemudian rencananya pada hari ini juga akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap IJP-TM terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Polri. Namun karena yang bersangkutan kurang sehat, maka yang bersangkutan minta dilakukan pemeriksaan oleh dokter, kemudian untuk pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik diundur. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengamankan barang bukti narkoba 3,3 kg sabu yang menjerat Teddy Minahasa dan AKBP Dodi Prawira. 3,3 kg sabu ini merupakan sisa dari 5 kg barang bukti yang diambil dari sabu di Bukit Tinggi. Sebanyak 1,7 kg telah dijual di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Irjen Teddy Minahasa sebelumnya baru ditunjuk Kapolri menjadi Kapolda baru Jawa Timur, menggantikan Irjen Niko Afinta yang lalai menjalankan tugasnya dalam tragedi Kanjuruhan. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah minibus melaju ugal-ugalan di Jalan Ahmad Yani, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah kendaraan dan seorang pesepeda tertabrak. Sebuah mobil melaju ugal-ugalan di Jalan Veteran menuju Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera dashcam mobil milik seorang pengendara yang viral di media sosial. Pengendara tersebut beberapa kali menegur pengemudi mobil, namun tidak dihiraukan. Melaju tak terkendali, mobil tersebut akhirnya menabrak 3 unit kendaraan dan pesepeda. Berupaya melarikan diri, pelaku menabrak pembatas jalan hingga mobil yang dikemudikannya terguling. Dari sana katanya dia udah nabrak, niatnya itu dia mau kabur, tapi mobil yang 2 yang dekat sama dia begini. Ternyata dia sampai di sini nabrak tiang listrik, terus nabrak pot itu, yang balik mobilnya. Balik. Ya. Pelaku diamankan polisi. Kasus tersebut dalam penanganan petugas. Berkendaralah dengan aman dan patuhi aturan lalu lintas agar tak membahayakan diri dan orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, mahasiswi IPB yang tewas terseret banjir dimakamkan di Cilebut, Kabupaten Bogor. Korban hanyut terbawa arus banjir dan ditemukan tewas di Kali Banjir Kanal Barat, Tambora, Jakarta Barat. Prosesi pemakaman dihadiri kerabat dan wali kota Bogor. Duka mendalam nampak di wajah kedua orang tua korban yang turut mengiringi proses pemakaman Azra Nabila, mahasiswi IPB yang tewas terseret arus. Selain kedua orang tua, kerabat dan rekan korban sesama mahasiswi, prosesi pemakaman juga dihadiri Rektor IPB Arif Satria dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Prosesi pemakaman dilakukan pihak keluarga di TPU Jambu Dipa Perumahan Bumi Pertiwi Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu malam. Jenazah korban dalam peti langsung dikuburkan setelah sebelumnya disolatkan di Masjid Al-Khair. Seperti diketahui, Azra Nabila menjadi korban terseret arus air deras dan terperosok ke saluran air di Jalan Dadali Tanah Sereal saat hujan lebat mengguyur kota Bogor pekan lalu. Selama 5 hari, tim SAR gabungan mengerahkan alat berat untuk melakukan proses pencarian di lokasi. Jenazah ditemukan tim Basarnas tersangkut di Kanal Banjir Barat, Tambora, Jakarta Barat.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita mengalami luka bakar 80% karena dianiaya suaminya di Koja, Jakarta Utara setelah menuntut cerai. Kedua orang tua korban mengalami luka bakar karena berusaha menolong. Pelaku sudah sering menganiaya korban. Rumah di Jalan Mawar, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara ini sebagian temboknya hangus akibat kobaran api yang mengakibatkan penghuninya terbakar. Pelaku pembakaran, Ero, menantu pemilik rumah yang marah pada istrinya. Menurut warga sekitar, keributan berawal dari Ero menjemput Naa, istrinya. Namun, Naa enggan ikut pulang suaminya sehingga terjadi penganiayaan. Mau dibakar, dia perebut korek nih. Gitu, perebut korek, jangan dijual, jangan dibakar gitu. Makanya ya kebakar semua. Jadi siapa aja tuh Pak korbannya? Korbannya yang utamanya ya istrinya pelaku. Ya pelaku juga terbakar juga sama bapaknya. Gitu, tiba-tiba orang tua perempuannya nolongin kebakar juga dia. Mantunya nih lari keluar. Gitu, diteriakin maling. Oh, dikejar gitu? Dikejar keluar. Hasil penyelidikan polisi, penganiayaan dipicu masalah rumah tangga Naa dan Ero. Terus karena melakukan KDRT, sering melakukan KDRT, korban ini langsung pulang ke rumah ibunya. Kemudian pelaku nyusul karena korban tidak mau dan malah mengajukan surat cerai terhadap pelaku. Dan pelaku tidak mau untuk dilakukan cerai. Korban hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena luka bakar 80%, sementara korban lain mengalami luka 50%. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Tanpa sebab, dua kelompok remaja tawuran hingga membuat satu korban tewas. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersamai Sergap.